Shalom, saudaraku, selamat pagi. Kalau manusia bisa mempersiapkan diri menghadapi hari esok, misalnya untuk masalah-masalah kehidupan mereka, kesehatan, mobil yang rusak, pekerjaan yang sedang tersendat, rumah yang kena musibah, kena banjir dan sebagainya. Dengan ikut apa yang kita kenal dengan sebutan asuransi, mengapa kita tidak lebih mempersiapkan diri di dalam kepastian bahwa kalau segala sesuatu terjadi, baik itu perang, gempa, huru-hara, atau kematian, kita sudah memiliki kepastian bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Coba renungkan ini. Banyak orang tidak serius mencari wajah Tuhan karena merasa hal itu tidak terlalu dibutuhkan, atau mereka merasa tidak membutuhkan hal itu. Betul, searching of God's face itu menjadi sesuatu yang langka zaman ini. Banyak orang mencari atau searching wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan itu ketika dia ada persoalan berat, ancaman. Mereka baru mencari Tuhan. Kalau tidak, mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan. Sampai seringkali orang kalau terlena dengan zona nyaman hidupnya, bisa loh mereka sampai di titik merasa tidak membutuhkan Tuhan sama sekali. Percaya gak saudaraku bahwa seorang hamba Tuhan pendeta sekalipun bisa loh tidak mencari Tuhan. Mereka menggulirkan pelayanan, menggulirkan hari-hari hidup mereka, pendeta-pendeta, aktivis, tanpa Tuhan. Loh, pastor kok bisa ngomong begitu? Dulu saya begitu, saudaraku. Saya mengalaminya. Dan itu berlangsung lama. Aneh kan? Tapi itu kenyataan, saudaraku. Sampai pada titik orang tidak merasa membutuhkan Tuhan, tidak mencari Tuhan. Maka sampai di titik tidak punya alasan untuk berdoa dan membaca Alkitab. Dan saya kira ini banyak orang Kristen begini, saudaraku. Saat ini, mungkin para pendengar Renungan The Message pun Anda ada di titik ini. Tidak sungguh-sungguh mau membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan tidak memperkarakan apakah dirinya itu dinilai oleh Tuhan baik atau tidak. Karena pada umumnya, saudaraku, bagi orang-orang di timur, kalau sudah memiliki masalah berat, persoalan yang rumit, ancaman, ada kebutuhan yang mendesak, baru mereka cari Tuhan. Sebenarnya pada dasarnya dia tidak mencari Tuhan, tetapi dia sedang mencari tangan Tuhan, pertolongan Tuhan saja, mencari berkat Tuhan. Ini orang-orang yang oportunis. Dan banyak kekristenan hari ini, orang Kristen, aktivis, pendeta sekalipun oportunis, saudaraku. Saya dulu begitu. Mengeksploitasi Tuhan. Pelayanan pun akhirnya di titik itu. Mengeksploitasi Tuhan untuk kepentingannya. Hidup untuk pelayanan atau pelayanan untuk hidup. Tanyakan dalam dirimu. Tuhan itu jadi alat, objek buat kita. Untuk kita peralat dan kita manfaatkan. Jahat, saudaraku, ini melukai hati Tuhan. Saya ngomong begini bukan untuk apa, saudaraku, untuk kita mengingatkan pribadi lepas pribadi. Dengan kasih saya mengingatkan, bertobat, saudaraku. Mestinya pada waktu kita tidak memiliki kebutuhan apapun yang mendesak, tidak punya persoalan-persoalan berat, tidak di dalam ancaman, kita sudah searching of God's face every day, every night, every moment, every second in our life. Itu kayak nafas kita. Beda, saudaraku.
Kalau hidupmu, hari-hari hidup, apalagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar-mimbar, kau punya waktu dengan Tuhan, aktivis, worship leader, semua singer, pemain musik, semua yang ambil bagian, usher, semuanya. Apalagi guru-guru sekolah minggu yang benar-benar memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Wow, pasti dia akan melakukan semuanya itu dengan hati Tuhan. Apa yang menjadi beban Tuhan? Betul. Karena setiap momen bagian yang kita ambil untuk melayani dia di rumah Tuhan, itu harus fokusnya kembali kepada jiwa-jiwa yang kita bawa ke Tuhan. Maka saya selalu berkata apalagi untuk Sunday School ya, untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina, wah itu harus benar-benar takut akan Tuhan. Tenggelam dalam hadirat Tuhan, tidak boleh sembarangan. Karena kau sedang pegang bibit-bibit calon bangsawan surgawi. Dari kakak-kakak pembina, worship leader yang baik, pengkhotbah yang baik, pemain musik yang baik, usher yang baik, yang takut akan Tuhan, semuanya akan jadi satu paket. Satu tugas, satu tujuan, satu visi, satu misi, membawa jiwa ke hadirat Allah. Keren saudaraku. Tapi susah untuk bawa orang begitu semua paham akan hal ini. Betul, karena banyak orang hanya memanfaatkan dia. Ketika orang sedang di dalam persoalan berat, ada ancaman kebutuhan mendesak, lalu baru ia cari Tuhan, pasti orang itu tidak mempersoalkan tentang karakter. Nah, saya kembali lagi saudaraku. Seseorang yang hidup di dalam Tuhan pasti karakternya benar. Karena kalau orang hanya memanfaatkan Tuhan, karakternya pasti tidak baik. Dia tidak memikirkan apakah dirinya dinilai Tuhan baik atau tidak, dia tidak peduli. Orang seperti ini tidak mungkin menghormati Tuhan dengan patut. Ini ada kolerasinya dengan renungan-renungan saya 2 hari yang lalu. Terus berkelanjutan. Ketika kita tidak punya masalah berat, persoalan dalam ancaman atau kebutuhan mendesak, terus kita tetap mencari wajah Tuhan, searching on God's face. Kita berkata, aku memerlukan Engkau Tuhan. Bukan karena aku membutuhkan, karena aku sedang dalam masalah. Bukan karena aku dalam ancaman atau dalam bahaya. Bukan karena aku dalam kebutuhan mendesak. Aku perlu dirimu Tuhan. Kau yang kuperlu, sebab aku menghadapi kuasa kegelapan dan dunia yang sedang bergoncang di masa penampian ini. Berani gak kau berkata begitu? Sekali lagi saudaraku, kita harus mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mempersoalkan kekekalan, karena inilah yang Tuhan kehendaki. Orang yang tidak biasa mencari wajah Tuhan, nanti kalau tiba-tiba datang masalah, dia tidak akan mudah menemukan wajah Tuhan. Dan mungkin tidak akan pernah menemukan wajah Tuhan. Betul saudaraku. Kalau tiba-tiba ada sesuatu terjadi mencekam hidupnya, dia baru berdoa dan mencari Tuhan. Orang-orang model begitu itu. Doa tersebut tentu saja tidak akan bisa menembus saudaraku. Doa model begitu. Dia tidak akan menemukan Tuhan, yang ada hanyalah rasa takut dan khawatir. Saudaraku, mestinya kita mencari Tuhan jauh-jauh hari, supaya bukan saja punya iman yang bisa menyentuh hadirat Allah, melainkan juga kita bisa terbiasa sudah ada di pihak Tuhan, dan Tuhan di pihak kita. Jadi jangan sampai menunggu masalah berat baru kita cari Tuhan ya. Ingat, kita hanya menunggu hari sisa hidup kita. Kita lihat hari ini keadaan dunia tidak bisa diprediksi saudaraku. Maka dibutuhkan ketekunan di dalam Tuhan. Pada waktu kita bertekun di dalam Tuhan, memang seakan-akan kita dengan mereka tidak ada bedanya.
seakan-akan tidak ada faedahnya, seakan-akan tidak ada dampaknya. Tapi di situ kita belajar untuk setia. Quality over quantity. Beranikah kau berkata, Tuhan, kau lihat hidupku, kau lihat kualitas di dalam diriku. Aku mencari Engkau. Aku tekun setia, duduk dekat kakimu, tidak untuk memperalatmu, tapi aku duduk setia untuk aku tetap menjadi partnermu yang sejati. Aku bisa jadi rekan sekerjamu yang benar. Aku bisa jadi partner kerjamu yang tepat. Aku tidak mau diperalat oleh iblis, karena lawanku hari ini adalah diriku sendiri. Yang bisa-bisa saja aku memasuki masa kebodohan dan aku diperalat oleh iblis untuk merusak pekerjaanmu. Renungkan ini, saudaraku. Sekali lagi, hati-hati dengan pembisikmu di sekitarmu. Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Hati-hati dengan pembisikmu di sekitarmu. Kalau engkau tidak hati-hati dengan pembisikmu di sekitarmu, kau tidak akan pernah menemukan wajah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah menemukan dirimu. Karena hidupmu pasti meleset di pemandangan Allah. Ingat, saudaraku, Allah kita yang maha besar pantas dipercayai walau tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Bahkan ketika kita dalam masalah, ketika kita tidak melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan atau tidak ada bukti-bukti kehadiran Tuhan, namun Dia pantas untuk kita percayai. Inilah saatnya kita melatih diri. Sebelum kondisi itu memburuk, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia ini suatu hari nanti. Kalau kita mengingat di zaman COVID beberapa tahun yang lalu, chaos, saudaraku, keadaan dunia begitu runyam. Kalau hari itu kita mengingat, saudaraku, dan hari ini kita bisa melihat ada pemulihan yang lebih baik. Ada waktu kemungkinan akhir zaman akan terjadi semakin parah dan tidak ada pemulihan. Sudah siapkah Anda? Maka persiapkan hari hidupmu mulai hari ini. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, dengan hidup kita, kau dan saya sudah ada di pihak Tuhan. Dan kita bisa berkata, lindungi aku Tuhan, pegang tanganku Tuhan, jangan jauh dariku. Tapi kalau engkau selama ini tidak mencari Tuhan, kau memanfaatkan Dia saja untuk kepentinganmu. Ketika masa-masa sulit itu hadir dalam hidupmu, baru kau cari Tuhan. Kau katakan, lindungi aku Tuhan. Sudah terlambat, saudaraku. Kita tidak akan sanggup mempercayai Allah yang hidup dan hadir seketika, tidak mungkin. Maka kita harus se-ekstrim-ekstrimnya mulai hari ini mencari Dia, menemukan Dia. Kalau sudah mengerti begini, satu-satunya hidup dunia kesibukan kita itu hanya Tuhan. Maka bersyukur kalau hari ini kau sibuk dengan melayani Dia. Bukan terpaksa, bukan jadi beban, tapi jadi anugerah seharusnya. Manusiawi dong pastor, kadang capek. Yes, saya pun kadang juga begitu. Tapi percayalah, kita sedang memasung diri kita, sedang mengenakan kuk Tuhan. Ketika kita mencoba mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini. Jauh-jauh hari sebelum ada masalah-masalah, kita belajar untuk setia. Setia, saudaraku. Kalau orang searching on God's face, mencari wajah Tuhan setiap hari, pasti akan berbuah hidupnya. Pasti tidak akan berpangku tangan. Dia akan melayani Tuhan. Meminta perlindungannya bukanlah sesuatu yang menjadi agenda utama. Tetapi orang yang hidup mencari wajah Tuhan sudah tahu di mana positioningnya dia. Dan pasti dia tahu perlindungan Tuhan pasti ada untuk dirinya.
Tetapi yang dia tuntut di dalam dirinya adalah quality over quantity. Apa yang bisa aku berikan? Kualitas apa yang bisa aku berikan? Di dalam 24 jam hari hidupku. Bukan sibuk tanpa arti. Tapi kesibukanku harus punya quality untuk Tuhan. Sehingga orang-orang model begini, saudaraku, sudah terbiasa setia mencari Tuhan, sudah terbiasa ada di dalam kawasan Tuhan, sudah tahu siapa dirinya, sudah memiliki iman yang sadar kuat kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti melindunginya. Maka quality hidupnya luar biasa. Guncangan-guncangan dunia tidak akan mempengaruhi hidupnya. Masalah-masalah besar, oke. Ketika ada masalah besar menghantam dia, pasti manusia, saudaraku, terguncang, tapi sebentar. Dia akan segera pulih. Dia segera fokus kepada apa yang Tuhan mau. Perasaannya tidak merusak fokus hidupnya. Oh, itu bedanya. Quality over quantity. Karena banyak orang yang tidak sampai di titik itu. Bagaimana kau bisa sampai di titik itu? Kalau engkau tidak berjuang sungguh-sungguh, mematikan dirimu, selesai dengan dirimu, fokus kepada Tuhan, kesenanganmu Tuhan, kesibukanmu Tuhan, kebutuhanmu Tuhan, hidupmu satu-satunya Tuhan. Setiap hari begini saya memberikan renungan, saudaraku. Apakah pastor sudah melakukan itu? Saya berjuang melakukan itu tiap hari. Meskipun belum sempurna, saya tertatih. Saya lakukan. Saya mengajak kalian semua sama, berjuang bersama. Makanya saya sedih, saudaraku, kalau ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari dia, menemukan dia, melayani dia. Main-main, saya sedih, saudaraku. Tapi saya doakan orang-orang itu. Kembalilah, jadilah manusia yang benar di hadapan Tuhan. Selamat pagi, saudaraku. Searching on God's face every day. Dengan setia, dengan tekun. Itu menyenangkan hati Tuhan. God bless you.